sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Muhtuha dan yang kedua yaitu Jeffrey Noviansa dan juga Mbak Alis Qurratul Aini. Di sini kami akan menjelaskan tentang konten validity. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevaliditan atau kesahihan suatu instrumen. Prinsip validitas adalah pengukuran atau pengamatan yang berarti prinsip pengenalan instrumen dalam mengumpulkan data. Instrumen harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, jadi validitas lebih menekankan pada alat pengukuran atau pengamatan. Sedangkan bentuk-bentuk validitas menurut para ahli menurut Abel dan Nazir 1988 yaitu yang pertama, Constraint validity, construct validity, test validity, factorial validity, empirical validity, extrinsic validity, predictive validity, content validity, dan curricular validity. Penjelasannya bisa dilihat sendiri, dan di sini kami tuh hanya menjelaskan tentang terfokuskan pada content validity, yaitu validitas yang berkenaan dengan baik buruknya sampling dalam suatu populasi. Content validity atau dinamakan dengan validitas isi yaitu validitas yang disestimasi lewat pengujian terhadap kelayakan atau relevansi isi tes melalui analisis nasional oleh panel yang berkompeten atau melalui expert judging. Validitas isi atau content validity memastikan bahwa pengukuran memasukkan sekumpulan item yang memadai dan mewakili yang mengungkapkan konsep. Semakin item skala mencerminkan kawasan atau seluruh konsep yang diukur, semakin besar validitas isi. Kemudian, kapan digunakannya validitas? Yaitu pengukuran validitas sebenarnya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar dalam arti kuantitatif suatu aspek psikologis terdapat dalam diri seseorang yang dinyatakan oleh skor pada instrumen pengukur yang bersangkutan. Dalam hal pengukuran ilmu sosial, validitas yang ideal tidaklah mudah untuk dapat dicapai. Pengukuran aspek-aspek psikologis dan sosial mengandung lebih banyak sumber kejadian daripada pengukuran aspek fisik. Kita tidak pernah dapat yakin bahwa validitas intrinsik telah terpenuhi dikarenakan kita dapat membuktikannya secara empiris dengan langsung. Selanjutnya yaitu rumus tentang content validity atau validitas isi, yaitu kita bisa menggunakan dengan rumus Icon maupun dengan Laws GVR. Dan kalian bisa melihat di PPT maupun di makalah sudah ada tentang rumus Icon maupun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembuktian validitas secara umum. Oke, langsung saja. Yang pertama, dari lembar variabel view dari SPSS editor, kita definisikan variabel setiap butir soal dengan nama butir 1 sampai dengan butir 10 dan yang terakhir skor. Pada kolom nama, ketik butir 1, butir 2 hingga butir terakhir dan skor. Ubah angka pada kolom desimal menjadi 0 dan abaikan kolom yang lainnya. Langkah yang kedua adalah buka data view pada SPSS data editor, masukkan data sesuai dengan variabelnya seperti yang ada di gambar berikut. Yang ketiga, lalu klik analisis. Selanjutnya correlate dan bivariate. Di sini sudah tertera gambarnya, tinggal mengikuti. Dan yang selanjutnya adalah pilih semua dan masukkan ke kotak variabel. Klik OK sebagai berikut. Ini tahap akhir, yaitu untuk mengklik semuanya dan langsung diklik OK. Oke, langsung saja begitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alis Qurratul Aini. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mas Jeffrey. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari validitas isi. Koefisien validitas isi menurut Icon tahun 1985 merupakan formula Icon F untuk menghitung konteks validity coefficient yang didasarkan pada hasil penilaian dari panel ahli sebanyak N orang terhadap suatu item dari segi sejauh mana item tersebut mewakili kontrak yang diukur. Formula yang diajukan oleh Icon
sebagai berikut. F sama dengan nilai S aksen per buka kurung N buka kurung C min 1 tutup kurung. Kemudian S adalah R dikurangi LO. LO adalah angka penilaian validitas yang terendah, misalnya 1, sedangkan C angka penilaian validitas tertinggi, misalnya 5. Sedangkan R adalah angka yang diberikan oleh penilai. Contohnya, sebuah skala yang terdiri dari 5 item dalam tes dinilai oleh 7 orang ahli mengenai relevasinya. Rantai nilai yang diberikan adalah 1 terendah dan 5 adalah tertinggi, sehingga 7, LO sama dengan 1 dan C adalah 5. Untuk contohnya itu Anda bisa melihat tabel yang sudah tertera di layar PPT. Kemudian nilai aksennya, S aksennya juga tersebut sudah ada. Kemudian hasilnya itu nilai F untuk item 1 diperoleh dari F sama dengan 5 per buka kurung 7 5 min 1 tutup kurung sama dengan 0,5. Anda juga bisa melihat dalam tabel yang sudah tertera di situ. Untuk selanjutnya itu tabel 2, data contoh validitas isi level. Dari 12 orang panel ahli, 9 menyatakan item tersebut penting, 1 orang menyatakan sesuai tidak penting, dan 2 orang menyatakan tidak berguna. Dari data ini kemudian dapat hitung CVR sebagai berikut. CVR buka kurung 2 buka kurung 9 tutup kurung per 12 tutup kurung min 1 sama dengan 0,500. Formula ini menghasilkan nilai-nilai yang berkisar dari plus 1 sampai min 1. Nilai positif menunjukkan bahwa setidaknya setengah panelis SNE menilai item sebagai penting atau esensial. Semakin lebih besar CVR dari 0, maka semakin penting dan semakin tinggi validitasnya. Dari contoh di atas diperoleh nilai CVR sebesar 0,500 yang menunjukkan bahwa item yang digunakan sudah memenuhi validitas isi yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.